Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik pengurus Yayasan Amal Syuhada, pengurus KBIHU Amal Syuhada, para jamaah haji yang baru pulang dari tanah suci, juga para jamaah haji yang sudah lama pulang dari tanah suci, maupun bapak-bapak ibu-ibu yang merencanakan haji tahun 2027, serta para wisudawati dan para wali wisudawati yang dimuliakan Allah, insya Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan izin Allah kita semua bisa berjumpa untuk menghadiri 3 acara, yakni wisuda, rumah tafid, kemudian mangayu bakio, kedatangan jamaah haji, dan manasik perdana. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami selaku yang diamanai oleh Yayasan Amal Syuhada untuk memimpin rumah tahfidz Al-Quran Amal Syuhada ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa rumah tahfidz Amal Syuhada ini sudah lama berdiri, diresmikan pertama kali untuk rumah tahfidz putra pada tahun 2014 oleh Kepala Kemenak waktu itu Bapak Muhammad Nasirin. Kemudian tahun 2019 dibuka untuk rumah tahfidz putri yang diresmikan oleh Kepala Kemenak waktu itu Bapak Musta'in. Alhamdulillah sampai sekarang rumah tahfidz Al-Quran ini berjalan dengan baik. Karena rumah tahfidz, maka jumlah santrinya memang tidak banyak berbeda dengan pesantren. Ada maksimal yang memungkinkan untuk tinggal di rumah tahfidz Amal Syuhada, putra dan putri ini masing-masing hanya 10 orang, sehingga namanya rumah tahfidz. Kemudian Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, sejak awal berdirinya sampai sekarang rumah tahfidz Amal Syuhada ini telah mewisuda 19 orang. 19 orang. Pada wisuda pertama tahun 2022 3 orang, wisuda kedua tahun 2024 4 orang, tahun 2025 4 orang, dan sekarang paling banyak wisuda yang keempat 8 orang. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa para santri ini, wisuda ini tidak semua selesai 30 juz, karena memang ada 3 pilihan, mau 10 juz dalam setahun atau mungkin 30 juz, 20 juz dan 30 juz, itu pilihan masing-masing. Karena mayoritas santri Amal Syuhada ini
kuliah ya. Jadi kuliah sambil menghafalkan Al-Quran. Memang berat Bapak Ibu, mereka sudah sibuk di urusan kuliah, masih semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Ada juga yang bekerja ya, sambil menghafal Al-Quran. Kemudian mayoritas berada di asrama dan sebagian kecil itu kalong, artinya datang ke rumah tahfidz untuk setor hafalan lalu pulang ke rumah. Nah, yang mungkin bekerja. Begitu kondisi para santri rumah tahfidz. Sehingga yang nanti akan diwisuda hari ini 8 orang itu 2 orang selesai 30 juz dan 6 orang 10 juz ya, karena memang berat kuliahnya yang diambil 10 juz. Bapak-bapak, ibu-ibu, kegiatan-kegiatan rumah tahfidz ini merupakan bagian dari harapan dari amal syuhada, adalah sebagai bagian kesempatan para alumni haji amal syuhada untuk beramal soleh, karena mereka tidak dipungut biaya, cuma-cuma atau gratis, dan yang membiayai adalah jamaah haji amal syuhada dari angkatan awal sampai akhir. Nah, kita juga berharap yang barusan selesai haji pun kita mohon untuk bisa mendukung jalannya rumah tahfidz amal syuhada. Mengingat tadi sabda Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Maka semoga yang ikut memfasilitasi rumah tahfidz ini ikut bagian dari barokah Al-Quran. Maka saya lagi kami mengucapkan jazakallahu khairan pada jamaah haji amal syuhada dari angkatan awal ya, sampai akhir, maksudnya sampai yang terakhir kemarin, dan juga berikutnya atas amalan solehnya untuk kelancaran kegiatan di rumah tahfidz amal syuhada ini. Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada wali santri yang telah merelakan putra putrinya untuk menghafal Quran di rumah tahfidz amal syuhada. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri mendapatkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yakni Rasulullah bersabda, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi albasallahu walidahu tajan yaumal qiyamah dhau'uhu ahsanu min dhau'is syamsi fi buyutid dunya. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terdapat dalamnya, maka pada hari kiamat nanti kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari yang menyinari rumah-rumah kalian di dunia. Maka mudah-mudahan ini sesuatu yang menggembirakan bapak-bapak ibu, wali santri, khususnya wali wisudawati yang terhadir pada pagi hari ini. Semoga apa yang disebut oleh Rasulullah ini betul-betul bisa didapatkan kelak pada hari kiamat. Berikutnya kami mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada PT Aqwam yang telah ikut membantu untuk kegiatan wisuda ini ya, yang berupa kenang-kenangan buku untuk para wisudawati hari ini. Semoga menguatkan mereka di dalam menghafalkan Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk wisuda hari ini
jumlahnya 8 orang dari berbagai daerah yang mungkin nanti secara ringkas juga akan dibacakan oleh MC. Mereka ini ada yang di asrama dan ada yang tidak di asrama atau non asrama. Jadi non asrama ada 2 orang dan yang berasrama ada 6 orang. Kemudian tadi saya sampaikan yang hafal 30 juz 2 orang, yang 10 juz itu 6 orang. Berbagai waktu, ada yang 4 tahun, ada yang 3,5 tahun, ada yang 2 tahun, dan ada yang 1 tahun. Alhamdulillah mereka sabar dalam menghafalkan Al-Quran. Kami sebagai pimpinan Rumah Tahfidz mengharap kepada santri yang nanti akan diwisuda untuk menjaga hafalan Al-Quran. Sebab yang paling sulit menjaga hafalan. Lebih mudah menghafal daripada menjaga hafalan. Maka karena antunna hafal, harus menjaga hafalan atau murojaah. Mohon kepada Bapak Ibu wali santri untuk selalu mengingatkan Bapak, anak-anak atau putri Bapak dalam tetap menjaga hafalan atau murojaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi Rumah Tahfidz Al-Quran merupakan peluang untuk beramal soleh bagi jamaah haji semua. Oleh karena itu dukungan Bapak Ibu sekalian untuk Rumah Tahfidz di waktu-waktu mendatang sangat diharapkan dan semoga menjadi bagian amal soleh. Dan mohon doa, kami juga ingin mengembangkan Rumah Tahfidz ini. Keinginan kami ada Rumah Tahfidz lansia. Ya, jadi tidak hanya TPA anak-anak yang kita sudah tahu, tapi bagaimana ada Rumah Tahfidz lansia. Ya, ini mestinya perlu proses. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikian laporan kami selaku pimpinan Rumah Tahfidz Amal Syuhada. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Masbur Afandi atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memberkahi Rumah Tahfidz Amal Syuhada sehingga terus melahirkan generasi yang mencintai, menghafal, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Qur'an. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pagi ini kita tidak sedang menyaksikan sebuah seremoni. Kita sedang menyaksikan buah dari kesabaran, buah dari doa-doa orang tua yang dipanjatkan setiap malam, buah dari air mata yang mungkin tidak pernah diketahui orang lain, buah dari kesungguhan para guru yang setiap hari membersamai anak-anak mengulang ayat demi ayat. Dan yang paling utama, kita sedang menyaksikan bagaimana Allah memilih sebagian hamba-Nya untuk menjadi penjaga kalamnya. Betapa berbahagianya orang tua yang hari ini melihat putra-putrinya berdiri membawa Al-Quran di dalam dadanya. Semoga kelak Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka kembali di surga melalui syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, prosesi wisuda, dan dilanjutkan foto bersama yang akan dipandu kepada Kepala Rumah Tahfidz Amal Syuhada Dr. Haji Masbur Afandi.
dan didampingi Ketua Yayasan Amal Syuhada Yai Haji Suharno SAG, dan dibantu Ustazah Wiwin Khairunisa. Kami persilahkan ke atas panggung. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami persilahkan para wisudawan dan wisudawati Rumah Tahfidz Amal Syuhada untuk bersiap memasuki area prosesi wisuda. Saudari Isak Muktasimah bin Muhammad Najib Nawawi dari Klaten. Alhamdulillah dengan jumlah hafalan 37. Kemudian saudari Ida Fadilah bin Yudi dari Jakarta Barat. Dengan pencapaian hafalan 30 juz. Kemudian berikutnya saudari Miftahul Jannah bin Warto dari Seragen. Dengan pencapaian hafalan 10 juz. Saudari Nurul Maisaroh bin Muhammad Ilham Mutakin dari Surakarta. Dengan pencapaian hafalan 10 juz Al-Quran. Kemudian saudari Ilmawati bin Toha dari Banjarnegara. Alhamdulillah pencapaian hafalan 10 juz Al-Quran. Kemudian saudari Fairuz Zahra Nur Hamidi bin Sabar Hamidi dari Karanganyar. Dengan pencapaian hafalan alhamdulillah 10 juz Al-Quran. Kemudian dilanjut saudari Fatimah bin Prihartanto dari Sukoharjo. Dengan pencapaian hafalan 10 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Kemudian saudari Laili Nurhayati bin Suyatto dari Surakarta. Dengan pencapaian hafalan alhamdulillah 10 juz Al-Quran. Setiap nama yang dipanggil bukan sekedar sebuah nama, di baliknya ada perjuangan, ada orang tua yang mengantar ke tempat ngaji, ada guru yang membetulkan setiap mahfaznya, ada doa yang terus mengiringi. Mari kita doakan bersama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hafalan mereka, menjadikan mereka ahli Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai akhlak mereka, dan menjadikan mereka sebab turunnya keberkahan bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Prosesi Wisudawati Rumah Tahfidz Al-Quran sudah terlaksana dengan lancar dan baik. Untuk menambah semangat pada pagi hari ini, mari kita gaungkan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kini kami persilahkan para orang tua untuk membersamai Ananda, para asatidz serta pengurus rumah tahfidz amal syuhada untuk melaksanakan sesi foto bersama. Para orang tua dipersilahkan naik ke panggung berjajar dengan Ananda, orang tua di belakang, Ananda di depannya. Kemudian pada petugas dokumentasi kami persilahkan. Bapak Ibu, sebuah foto mungkin hanya mampu menyimpan gambar, namun semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan momen hari ini tersimpan sebagai amal soleh yang terus mengalir hingga hari kiamat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila sesi komunikasi dirasa cukup, para santriwati, asatidz dan ustazah serta orang tua santriwati dimohon menempati tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran adalah petunjuk menuju Allah dan salah satu perjalanan terbesar menuju Allah adalah perjalanan menuju Baitullah. Hari ini Allah perlihatkan kepada kita dua nikmat sekaligus di hadapan kita. Ada generasi yang menjaga firman Allah, dan di tengah-tengah kita hadir saudara-saudara yang telah Allah muliakan menjadi tamu-tamunya. Mereka telah berdiri di hadapan Ka'bah, mengangkat tangan di padang Arafah, bermalam di Musdalifah, melempar jumroh di Mina, mengucapkan talbiyah yang selama ini mungkin hanya kita dengarkan melalui rekaman. Hari ini mereka telah kembali, bukan sebagai orang yang berbeda, tetapi sebagai saudara kita yang membawa pengalaman iman yang sangat berharga. Dalam tradisi Jawa, rasa syukur ini diwujudkan dalam sebuah ungkapan yang indah, yaitu Mangayu Bagyo, menyambut dengan penuh kebahagiaan, menerima dengan penuh doa, dan memuliakan dengan penuh cinta. Acara berikutnya kita tampilkan pemutaran video KBIHU Amal Syuhada.